kamu punya ilmu, maka Allah langsung yang akan mengangkat derajat. Jadi mulai dari sekarang motivasi dalam mencari ilmu itu ditingkatkan. Jangan nanti lulus SMK pas bekerja. Jangan. Kalau bekerja itu tidak ada batasan waktu. Tapi kalau kamu cari ilmu, tapi kesempatannya yang ada. Usahakan kalau bisa, kalau memang sudah perfect, bekerja sambil mencari ilmu. Jangan berhenti setelah lulus SMK. Kalau sudah usianya kami berada di mana akan dihargai, akan menjadi orang yang spesial, akan menjadi orang yang istimewa. Sekali lagi semisal Soro Imamin, karena tadi siap. Soro Imamin Tarawih siap karena sudah punya Pakon sholat jenazah siap. Itu bagi mereka yang tidak punya ilmu. Aku tak ya masa aja tahu. Sedangkan kalian adalah karijal qawwamuna 'ala nisa, pemimpin untuk perempuan. Pas orang laki dikata dia, bagaimana bisa memimpin perempuan? Jangankan memimpin perempuan, memimpin keluarga, memimpin diri sendiri tidak bisa. Ya kan? Sekali lagi semangat dalam mencari ilmu ayo tambahkan. Tapi banyak sekali kesalahan dalam mencari ilmu. Di antara kesalahan terbesar dalam mencari ilmu adalah satu, tidak menghargai guru, tidak hormat terhadap guru, dan bahkan sampai menyakiti perasaan guru. Kesalahan terbesar dalam mencari ilmu yang menjadikan ilmu tidak bermanfaat itu tidak menghargai guru kita. Karena sekarang di posisi sekarang ini Pak sudah satu kantor dengan guru saya dulu, jadi harus juga betul-betul menjaga etika terhadap beliau-beliau. Jangan sampai, makanya ketika terhadap guru jangan sampai lonco atau jaga jarak. Kami siapa kalau kamu mulai guru itu? Nah, jadi kalau kamu sudah berguru terhadap seseorang, sampai kapanpun itu adalah gunanya. Betul? Iya, maka jangan kalau semisal kamu sudah sukses, nah sekarang sudah keluar dari organisasi, pas di jalan ketemu saya sama. Wah, ini termasuk sulat. Jangan sampai. Dan saya memang kalau di sekolah formal ini agak lain memang, etikanya agak perlu harus digubris, harus diubah. Mulai dari berjalan, oke, kalau di pesantren sudah diterapkan, kalau guru lewat itu berdiri. Ada malah jalan sama gurunya. Jangan. Gimana rasa sakitnya malaikat melihat seorang murid tidak punya etika terhadap guru? Harus berdiri. Terus kemudian jangan sampai berbicara lebih kasar terhadap guru. Jangan sampai lebih tinggi suaranya terhadap guru. Tidak sopan. Terus kemudian apalagi sampai menyakiti perasaan guru. Segera
ya kan? Takut apa ada yang sekacang, melihat televisi kita, melihat HP, takut apa yang sekacang. Tapi kalau guru kalian yang mengatakan memberikan ilmu, maka sudah punya pondok pesantren betul, karena tidak ada waktu untuk mengajarkan. Ya di situ terletak dari kemuliaan seorang guru, karena guru ini memberikan ilmu, di mana kunci menuju akhirat itu harus lewat ilmu. Masa iya Pak? Iya. Kamu sholat, saya sholat tanpa ilmu percuma, tidak diterima sholatnya. Maka di sini dijelaskan keutamaan orang yang berilmu, perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah lebih utama ilmu. Bodoh orang yang bodoh, bodoh tak nyari itu masih lebih utama orang yang berilmu. Bisa jadi orang yang ibadah tidak tahu ilmunya, percuma. Kalian puasa sekarang, tidak tahu ilmunya, ya tidak sah. Contoh puasa tidak niat, sah tidak? Tidak sah. Harus niat. Dan orang yang tidak tahu ilmu, paling niatnya di siang hari, ya tidak sah. Karena niat harus takdir. Bahasa Arabnya harus ada di malam hari. Itu kalau tinggal puasa. Terus juga dulu kan pernah kita di kata kali, tahu di kata kali? Cukup. Kalau nangis itu dapat membatalkan puasa, betul? Tidak. Jadi kita mengaku dari keterangan tidak berkah ketika nangis lalu batal puasanya tidak ada. Itu mungkin supaya kamu tidak nangis, dalam artian kalau rokok itu di kitab bejurinya ada dapat membatalkan puasa. Kenapa Pak? Kok bisa membatalkan puasa? Kan rokok ini tidak mengenyangkan, betul? Tapi dalam rokok ada asar, ada sisa yang akan masuk terhadap tubuh kalian. Maka rokok divonis membatalkan puasa. Itu riwayat. Jadi kalau mau rokok nanti malam. Menggemur itu tidak dapat membatalkan puasa, tidak. Tapi yang dapat membatalkan puasa apabila rokok menggemur sampai ada air yang masuk, meskipun hanya 1 tetes. Betul biasa pun. Ya, ini lagi Pak, kalau saya sikat gigi di waktu duhur boleh tidak Pak? Boleh, cuman makruh. Istilah makruh ini pahalanya dikurangi. Pak, saya mandi keramas Pak di waktu sore, di waktu duhur boleh tidak Pak? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Cuman makruh, bukan enggak. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Yang kalau tidak puasa, puasa kadang nggak sadar tiba-tiba makan. Ya, oh ya itu setiap panen juga pernah ibu. Karena mungkin lupa dalam keadaan puasa. Waktu pagi jam 7 ada makanan di atas lemari, kurma. Saya makan. Terus setelah makan sampai asar, saya masih berpingat dulu. Pas ketika sholat asar ini, bukannya tadi saya makan kurma. Apakah puasa saya batal? Jawabannya tidak. Itu malah termasuk rezeki dari Allah. Lanjutkan. Tapi dengan syarat waktu memang betul-betul lupa. Ketika ingat di pertengahan, ketika itu enak nanti buat lagi. Saya kelunyu. Itu baru yang dapat membatalkan.
bagaimana? Nah, makhluk hewan yang paling banyak di daratan dan laut itu laut. Maka ikan dipilih untuk sebagai makhluk yang mendoakan kalian yang mencari. Sangat luar biasa. Maka dari itu sekali lagi para ibu besar jangan sampai tidak semangat dalam mencari ilmu. Ilmu apa saja ini? Ilmu kaligrafi, ilmu bahasa Inggris, ilmu bahasa Arab, ilmu matematika, lebih-lebih ilmu agama. Jangan sampai berbalik ya. Ada yang sampai berbalik, ilmu formalnya semangat, malah meninggalkan ilmu agama sampai tidak sekolah madrasah. Ini balik. Kenapa? Karena yang wajib yaitu ilmu agama. Namun kalau kita berada di dunia, ilmu formal itu juga wajib. Man arada dunya fa'alaihi bililmi. Man arada al-akhirah fa'alaihi bililmi. Man arada huma fa'alaihi bililmi. Jadi hidup di dunia ini kalau tanpa ilmu ya kita tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi. Tuh. Maka kenapa di Indonesia ini banyak sekali angka pengangguran, banyak sekali kemiskinan, angka kemiskinan. Karena apa ya ini? Mindsetnya tidak berubah. Mindset karyawan tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya taruh lapangan pekerjaan, oke kalau kalian bisa nulis, bisa buat karya tulis. Lalu karya tulisnya bisa disebarluaskan, itu mendapatkan uang dari karyanya. Kalau kalian mungkin hobi di HP, bisa jualan online. Ya, syukur-syukur dapat membantu orang tua. Kalian bahkan di komputer bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Namun kalau kita tidak punya ilmu, maka penghasilannya sedikit, juga pekerjaannya tidak layak. Katakanlah seperti mohon maaf, jadi pembantu. Dalam artian apa? Tidak, pekerjaan itu tidak layak untuk yang memiliki ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masih lagi atau bagaimana? Tinggal 10 menit lagi. Kemudian poin yang ketiga adalah etika seorang murid. Ta'dibul muta'allim. Pertama, etika seorang murid adalah harus takdim terhadap tawaddu ma'al mu'allim. Nah ini eto'atul mu'allim, harus taat terhadap gurunya. Perintah apapun yang dikeluarkan, yang diberitahu oleh guru kita, harus kita lakukan. Jangan sampai bertanya untuk apa gitu. Ada ini cerita dari seorang santri. Dia alimnya luar biasa. Perhatikan dulu. Ini berapa? Oke, perhatikan. Ada seorang santri kecerdasannya luar biasa. Ada juga santri yang kecerdasannya tidak ada apa-apanya, tidak tahu apa-apa. Kemudian seorang santri yang cerdas ini diberi amanah oleh kiainya, suruh jadi kepala sekolah, suruh menjadi pengurus, tapi menolak dia mau dengan alasan apa itu? Apa yang terjadi? Sampai sekarang ilmu yang dimiliki yang luar biasa tidak bermanfaat, tidak berguna, malah menjadi penjual di lesehan itu, penjual. Padahal kalau di kelas peringkat 1 terus, bahkan pernah dibabakan tidak belajar, tapi ketika keluar dari pesantren tidak menjadi apa-apa. Sebaliknya mereka yang tidak punya ilmu tapi takdirnya luar biasa terhadap gurunya, terhadap kiainya, malah diamanati menjadi pengasuh pondok pesantren. Ini maka bukan dalam apa dibalik ini ta'atul mu'allim, ikut apa yang diberita seorang guru. Jangan sampai cari alasan. Salah gurunya punya kabar gitu.
jawab bro, Eki artinya kita tiada sarung sepeda. Kuntak solo tuh, kuntak sepeda yang punten ajunan tak dorong bangunan, kejoken mari kota. Itu saking tulus mereka, saking takut. Coba. Saya sendiri juga merasa tertampar dengan cerita ini. Mungkin solo ibu sepeda di kota ada dilewat sampah, kalau ke ada. Itu santri macam apa ini kan gitu? Santri macam apa kalau sampai seperti itu? Karena harapannya kemana? Ya itu saking tak dimana dulu, hati dulu. Toat. Ada rahasia di sana yang kita mungkin sekarang belum sadar. Padahal ketika seorang guna ya alasan, alilas dan lain sebagainya, sampai guru kerasan, kerasan dulu. Dulu kita sekolah, kita terasa kita sekolah dulu. Yang kedua, tawadu malu-malu, tawadu nikah lebih ke atas sampai tanggal 20. Oh, mentang-mentang sudah lulus S2 atau lulus S3 atau kalian mentang-mentang sudah kaya raya, ketika lulus saya pakai sepeda UTM, malah tampusin apa? Tapi mobil semisal mobil bajir gitu. Kita bikin tampusin sampai harus tetap tawar dulu bisa turun dari mobil lah sampai dia dulu bisa mobil sepeda dulu solo jual mobil sampai pergi ke dulu mereka mungkin ini fakta sampai nyakit rasa guru siapapun itu baik guru formal ataupun guru madrasah tahu itu mentang-mentang sudah ilmunya lebih tinggi katakanlah sampai gurunya RMI Aki katakanlah mengalahkan bisa kalau beliau sudah menjadi guru kita maka selamanya beliau adalah guru kita. Yang ketiga adalah takdimu hakim wali ala hakim walidayhi, seperti tadi yang saya jelaskan, mengedepankan hak guru dibandingkan hak orang tua. Nah, saya mau bilang ketika sampai di pakon guru, nah suatu aku ambil nikah, pakon mereka sekolah, tapi di pakon guru nah nilai itu sampai. Kalau dia kita wajib mengedepankan perintah seorang guru, tapi jarang nih kan. Kadang dia mohon maaf orang tua, kadang tak sadar juga. Orang tua juga tidak sadar. Oh berarti guru itu berarti tak dianggap sampai dari sekarang nikah. Tangan anak itu solo meloloh, tangan anak solo masak meloloh, tangan anak solo aja udah bodoh meloloh. Oh tak benar bu. Berarti ini orang tua yang perlu diajarkan lagi. Orang tua yang masih, mohon maaf, masih belum tahu ya. Maka kalau kalian nanti sebagai orang tua, kalau kalian sebagai orang tua pas ujung anak, wes pasrah sebelumnya, beli pasrah sebelumnya, mau dikemanakan anaknya pasrah. Atau anak tak kepediaman sampai setahun, silakan, karena itu perintah seorang guru. Namun fakta yang terjadi adalah kasus-kasus sampai sekarang itu viral. Saya baca di Bunetin Sidogiri, seorang guru sekarang sudah sangat tidak dihargai oleh muridnya. Itu di Bunetin dijelaskan karena saking parahnya akhlak seorang murid sekarang, sampai ada kan yang sampai membentak gurunya, sampai gurunya sampai dipukul pas meninggal. Kasus kemarin pernah ingat di mana itu? Terjun dia, mohon maaf berarti
saking takdim toat terhadap guru. Malah berkasus gurunya sampai meninggal, sampai guru saya sampai dari mereka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagaimana mukanya Allah itu. Maka dari itu sebagai orang tua nanti jangan sampai untuk terhadap guru sampai berisik mungkin. Nah ini orang tua yang belum layak dikatakan orang tua yang benar. Lanjut yang keempat, al-karom al-malim. Loman itu lambat dia gurunya cerai. Lambat itu sampai sofi amin. Mantel sofi saja. Mantel tak cerai enggak dia gurunya. Sofi tapi yang itu sahaja. Sofi se manfaat. Ketika validasi ada acara, monggo membantu menyumbang untuk kesuksesan acara. Terus terakhir al-jiddiyah fil ilmi. Nikah lebih ke kalimat menjaga wajah, harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Karena mereka Nabi tak serius, maka oleh ini juga tak serius. Cuma lihat tuh terakhir. Ayo mau ditutup apa ini? Tutup ya. Karena Nabi tak serius, kami awal. Makanya berbeda kita talim itu. Kau tuh zaman abid, mungkin kalau tahun wah itu dapat ilmu apa? Alhamdulillah masih diberi kesempatan bisa belajar 16 tahun di pesantren ini. Saya masih mengakui sangat bodoh, masih belum tahu apa-apa. Betul, Pak. Masih ada kalimat kasta, kadang sampai merenungkan yang harap pulang mata buat saja makin tunggu PR dari guru mata belajar guru. Nah, kalau gini biasanya di bulan puasa ya, saya punya harapan pasti keluar, pasti cari ilmu keluar. Namun sekarang karena ada amanah dari guru saya untuk isi les bahasa Inggris mengajarkan anak-anaknya, maka kami tidak berani menolak. Karena itu guru saya. Jadi jadwal yang harusnya saya kepala kursus Al-Quran ini cancel. Padahal sudah daftar dulu. Kembali ke tadi, karena guru yang memerintah mau tidak mau harus ditolak. Kembali ke tadi, harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nanti kalau sudah lulus lanjut S1, kalau sudah lulus S1 lanjut S2, kalau bisa punya uang lanjut S3. Terus kemudian yang mau mondok lanjut S3 sampai BK dulu. Yang mondok juga demikian. Ya. Di antara jadi anak dan murid terhadap guru jangan sampai mengatakan Pak waktunya habis jangan ya. Itu 11-17 mohon maaf lebih 2 menit ya. Oke. Jadi kami sebagai pengganti pemateri yang awal mohon maaf apabila ada kesalahan.
tetap semangat untuk membimbing kami sebagai guru. Ya Allah, intinya sebagai Ustaz. Assalamualaikum